Troli itu masih berdecit. Padahal hotelnya sudah jauh tertinggal di belakang. Tertelan kabut pegunungan dan kenangan yang tidak ingin Maya ingat lagi. Ia sudah pindah kerja, sudah pindah kota, sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah kembali ke lorong panjang itu. Tapi setiap jam 2 pagi, roda kiri troli barunya selalu berbunyi. Nyaring, serak. Seperti ada yang mendorongnya dari arah berlawanan. Dan kadang, hanya kadang, Maya menemukan satu piring kosong tambahan di atas troli itu. Padahal ia tidak pernah menyajikannya. Jam dinding di pantry berdetak pelan. Suara itu seperti satu-satunya yang masih hidup di hotel tua itu. Hotel Aruna sebenarnya pernah ramai, kata orang-orang lama. Dulu tempat itu jadi tujuan Gulan Madu, penuh tawa, penuh koper warna-warni. Tapi sekarang, karpetnya bau lembab, seperti baju yang terlalu lama dijemur di musim hujan. Lampu lorong berkedip pelan, neon putihnya pucat seperti wajah orang kurang tidur. Dan Maya memang kurang tidur. Usianya 25 tahun, baru 3 bulan pindah dari desa kecil di kaki gunung, membawa satu koper, satu tas ransel, dan mimpi yang terlalu besar untuk ukuran dompetnya. Ia bekerja sebagai staf room service, shift malam. Karena, katanya, anak muda masih kuat begadang kan? Maya tertawa waktu itu. Sekarang tidak lagi. Punggungnya pegal. Tumitnya sering terasa panas. Tangan kanannya selalu bau sabun cuci piring murah yang membuat kulitnya kering dan sedikit memelupas. Di meja pantry, ada gelas plastik bekas kopi saset. Sudah dingin. Ada noda coklat mengering di bibirnya. Sebentar lagi juga gajian. Gumam Maya pada dirinya sendiri. Ia membuka ponsel. Layar retaknya memantulkan wajahnya yang tampak lebih tua dari 25. Ia menatap foto ibunya di wallpaper. Senyum sederhana, latar belakang sawah hijau. Doain, Bu. Bisiknya pelan. Di luar, angin gunung berdesir, menggesek kaca jendela yang sedikit longgar. Suaranya seperti seseorang menggaruk pelan. Maya merapatkan jaket tipisnya. Dingin di hotel itu berbeda dengan dingin di desa. Dingin di desa masih punya bau tanah dan kayu bakar. Dingin di sini, bau karpet basah dan mesin tua. Dari meja resepsionis, terdengar suara dengkuran pelan. Pak Rahmat, resepsionis malam, tertidur dengan kepala miring dan radio kecil di sampingnya. Radio itu mengeluarkan suara statis yang naik turun seperti napas orang tua. Hotel hampir bangkrut. Tamu yang menginap minggu ini bisa dihitung dengan jari. Malam itu hanya ada 2 kamar terisi. Kamar 203 dan kamar 404. Maya tidak terlalu memikirkan angka itu waktu pertama kali melihat daftar pesanan. Ia lebih fokus pada pesan kecil yang tertulis di bawahnya. Room service 200 AM. Sup ayam hangat. Teh tanpa gula. Jam di dinding menunjukkan pukul 1.47. Jam segini masih makan sup. Gumamnya. Orang kota aneh-aneh. Ia mulai menyiapkan pesanan.
Uap sup naik pelan, membawa aroma kaldu yang lembut. Hangatnya menyentuh wajahnya yang dingin. Troli makanan perak itu berdiri di sudut pantry. Tua, mengkilap samar, dan salah satu rodanya selalu bermasalah. Setiap kali didorong, roda kiri depan mengeluarkan suara decit nyaring, seperti besi yang menolak digerakkan. Kret. Awalnya Maya malu. Suara itu memecah kesunyian lorong seperti jeritan kecil. Tapi lama-lama ia terbiasa. Udah, jangan rewel. Katanya setengah bercanda pada troli itu sambil mendorongnya sedikit. Kret. Seolah menjawab. Angin kembali berdesir. Lampu di atas pantry berkedip 2 kali. Maya berhenti sejenak. Perasaan aneh itu muncul lagi. Perasaan seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh ke arah pintu lorong. Kosong. Hanya karpet panjang warna merah tua yang warnanya sudah pudar. Seperti luka lama yang tidak sembuh sempurna. Capek doang. Gumamnya. Ia mengingat perkataan seniornya 2 minggu lalu. Bu Sari, staf housekeeping yang sudah bekerja di hotel itu, hampir 18 tahun. Wajahnya lembut, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia ceritakan. Waktu itu, mereka sedang merapikan linen di gudang. Maya, Kata Bu Sari pelan, hampir seperti bisikan. kalau dapat pesanan ke kamar 404 malam-malam, kamu ketuk 3 kali. Kalau nggak ada jawaban, tinggalin makanannya di depan pintu. Jangan ditunggu. Maya tertawa kecil. Kenapa, Bu? Kamu penting. Bu Sari tidak ikut tertawa. Jangan pernah ambil piring kotor dari kamar itu sebelum matahari terbit. Kenapa memangnya? Bu Sari menatapnya lama, lalu berkata singkat. Ikutin aja aturannya. Setelah itu, mereka tidak pernah membahasnya lagi. Maya sempat mengira itu cuma cerita untuk menakut-nakuti pegawai baru. Hotel tua memang suka punya mitos murahan seperti itu. Tapi sekarang, saat melihat angka 404 di kertas pesanan, tenggorokannya terasa sedikit kering. Ia menelan ludah. Cuma kamar. Katanya pada dirinya sendiri. Cuma tamu. Ia merapikan mangkuk sup, menaruh sendok dengan hati-hati, mengelap noda kecil di pinggir piring dengan tisu. Jam menunjukkan 1.59. Radio di meja resepsionis tiba-tiba berhenti mengeluarkan suara statis. Sunyi. Pak Rahmat masih tertidur. Sunyi yang terlalu sunyi. Maya mendorong troli keluar dari pantry. Krit. Suara roda itu memantul di dinding lorong. Langkahnya pelan. Sepatu hitamnya menggesek karpet, menimbulkan suara gesekan halus. Lorong lantai 4 lebih panjang dari yang ia ingat. Lampu-lampu neon menggantung di langit-langit. Beberapa berkedip seperti mata yang lelah. Udara terasa lebih dingin, lebih berat. Seolah setiap napas harus ditarik sedikit lebih dalam dari biasanya. Di ujung lorong, angka 404 terpasang di pintu kayu coklat tua. Catnya sedikit terkelupas. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada cahaya dari bawah pintu. Maya berhenti tepat di depan kamar itu. Tangannya terasa dingin saat menyentuh gagang troli. Ia ingat aturan itu. Ketuk 3 kali. Kalau tidak ada jawaban, tinggalkan. Lari. Ia hampir tertawa. Lari. Dari apa sih? Gumamnya pelan.
tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Tik, tok, tik. Atau mungkin itu cuma suara jam dinding yang seolah masih mengikuti dari bawah. Ia menarik napas dalam-dalam. Aroma sup yang hangat bercampur dengan bau kayu tua dan karpet lembab. Dinginnya merayap sampai ke tengkuk. Maya mengangkat tangannya dan mengetuk pintu kamar 404. Tok, tok, tok. Ia menunggu. Sunyi. Hanya suara napasnya sendiri. Dan dari dalam kamar, seperti ada sesuatu yang bergerak pelan. Seperti kain yang diseret di lantai. Maya menelan ludah. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah ke kota itu, ia merasa mungkin tidak semua aturan dibuat untuk ditertawakan. Di balik pintu itu, sesuatu sedang menunggu. Maya mematung. Tangannya masih menggantung di udara, beberapa sentimeter dari permukaan kayu pintu kamar 404 yang dingin. Ia menunggu jawaban. Sebuah sautan serak, suara langkah kaki yang mendekat, atau setidaknya bunyi kunci yang diputar. Tapi yang ia dengar justru sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Suara tawa. Sangat pelan. Seperti bisikan yang dipaksakan keluar dari tenggorokan yang kering. Tawa itu terdengar seperti suara anak kecil. Tapi ada nada serak yang tidak wajar di dalamnya. Permisi, room service. Suara Maya bergetar. Ia benci betapa lemah suaranya terdengar di lorong yang sunyi itu. Tidak ada jawaban. Hanya suara tawa itu lagi. Kali ini diikuti bunyi denting logam yang halus. Seperti sendok yang diaduk di dalam cangkir kosong. Maya teringat pesan Bu Sari. Ketuk 3 kali. Jika tidak ada jawaban, tinggalkan makanan di depan pintu dan lari. Logikanya berteriak untuk segera meletakkan nampan sup itu di lantai dan kembali ke lift secepat mungkin. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Rasa iba. Atau mungkin rasa tanggung jawab yang terlalu besar sebagai orang baru yang tidak ingin dicap buruk oleh atasan. Supnya nanti dingin kalau ditaruh di lantai. Bisiknya pada diri sendiri. Ia mencoba memutar gagang pintu. Klik. Pintunya tidak terkunci. Pintu itu terbuka sedikit. Hanya sekitar 10 cm. Hawa dingin yang luar biasa langsung menyambar wajah Maya. Bau yang keluar dari dalam kamar itu bukan bau kamar hotel pada umumnya. Bukan bau pembersih lantai atau parfum ruangan. Baunya seperti debu yang sudah mengendap puluhan tahun. Bau kertas tua yang basah. Dan bau sesuatu yang manis, tapi memuakkan. Seperti bunga yang sudah busuk di dalam vas. Maya mendorong pintu itu lebih lebar. Maaf, saya masuk ya. Ruangan itu gelap gulita. Hanya cahaya pucat dari lampu lorong yang masuk, membentuk garis panjang di atas lantai. Maya menyipitkan mata. Kamar itu tampak berantakan. Tapi bukan berantakan karena dihuni, melainkan karena ditinggalkan. Debu tebal menyelimuti meja rias. Gordennya yang berwarna biru pudar tampak robek di beberapa bagian, melambai pelan ditiup angin yang entah datang dari mana. Dan di tengah ruangan, di atas meja bundar kecil, Maya melihat sesuatu yang membuatnya menggernyit. Tumpukan
piring kotor. Banyak sekali. Ada sekitar 5 atau 6 piring yang bertumpuk tidak rapi. Sisa-sisa makanan di atasnya sudah mengering, berubah menjadi bercak hitam yang keras. Sendok-sendok berserakan. Ya ampun, Pak Rahmat kok nggak bilang kalau kamar ini sekotor ini? Gumam Maya. Rasa jengkel mulai mengalahkan rasa takutnya. Ia membayangkan betapa malasnya staf housekeeping yang bertugas sebelumnya, sampai membiarkan piring-piring ini menumpuk. Ia melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat debu di karpet beterbangan. Maya meletakkan sup ayam yang masih mengepul di sudut meja yang bersih. Uap sup itu tampak kontras dengan suasana kamar yang mati. Lalu, ia melihat ke arah tempat tidur. Kosong. Spraynya putih bersih, tapi tampak kaku. Tidak ada tanda-tanda seseorang baru saja duduk atau berbaring di sana. Halo? Permisi? Panggil Maya pelan. Hening. Tawa kecil yang tadi ia dengar seolah lenyap ditelan kegelapan sudut kamar. Maya menatap tumpukan piring kotor itu lagi. Ia teringat aturan kedua dari Bu Sari. Jangan pernah mengambil piring kotor dari kamar 404 sebelum matahari terbit. Tapi Maya melihat trolinya. Roda yang berdecit itu seolah memanggilnya untuk segera menyelesaikan pekerjaan. Jika ia membawa piring-piring ini sekarang, besok pagi ia tidak perlu kembali lagi ke lantai 4 yang menyeramkan ini. Cuma piring. Pikirnya. Bu Sari pasti cuma mau nakut-nakutin, biar saya nggak kerja lembur. Tangannya terjulur. Ia menyentuh piring paling atas. Dingin. Sangat dingin. Seperti menyentuh es. Tepat saat jari-jarinya menjengkeram pinggiran piring, suara decit roda troli terdengar. Kret. Maya tersentak. Ia menoleh ke arah pintu. Trolinya masih ada di sana, di ambang pintu. Tapi posisinya sedikit berubah. Tadi, ia meninggalkannya lurus menghadap kamar. Sekarang troli itu miring, seolah ada yang baru saja mencoba mendorongnya masuk. Maya menarik napas panjang. Angin, Mai. Cuma angin. Ia mengangkat tumpukan piring itu. Beratnya terasa tidak wajar. Dan saat itulah, lampu lorong di luar kamar tiba-tiba berkedip hebat. Zap, zap. Lalu, gelap total. Maya berdiri di tengah kegelapan kamar 404, memegang tumpukan piring kotor yang berbau busuk, sementara jantungnya berdegup kencang hingga terasa ke telinga. Di kegelapan lorong yang pekat, suara itu terdengar lagi. Krit. Bukan dari troli di sampingnya. Suara decit roda itu terdengar dari ujung lorong yang jauh. Krit. Krit. Suara itu mendekat. Cepat. Berirama. Sesuatu sedang mendorong alat kerjanya di luar sana. Sementara troli miliknya masih berdiri diam di kegelapan pintu. Maya menyadari satu hal yang membuatnya lemas seketika. Ia baru saja melanggar aturan. Dan sekarang, tamu di kamar 404 ingin menunjukkan cara mereka melayani. Suara decit itu makin dekat. Kret. Kret. Berirama. Seperti seseorang yang tidak tergesa, tapi yakin dengan tujuannya. Maya berdiri di tengah kamar 404, memeluk tumpukan piring kotor di dadanya.
Bau asam yang menguar dari sisa makanan menggelitik hidungnya. Bau itu bercampur dengan aroma debu dan kayu tua yang lembab. Ini cuma halusinasi. Bisiknya. Capek. Kurang tidur. Tapi suara itu tidak berhenti. Ia menoleh ke arah pintu. Lorong sudah gelap total. Tidak ada cahaya dari lift. Tidak ada cahaya dari tangga darurat. Hanya hitam yang tebal, seperti kain yang menutup mata. Kret. Suara roda itu kini terdengar tepat di depan kamar. Lalu berhenti. Sunyi. Maya menahan napas. Ia bisa merasakan dingin merayap dari lantai ke telapak kakinya. Jantungnya berdetak keras, tidak beraturan. Tok. Ada ketukan di pintu. 1 kali. Maya membeku. Tok. Tok. 3 kali. Ia hampir menjatuhkan piring-piring di tangannya. Aturannya, Gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. ketuk 3 kali. Tapi sekarang, yang mengetuk adalah sesuatu dari luar. Tangannya gemetar. Ia menoleh ke arah troli yang tadi ia tinggalkan di ambang pintu. Troli itu sudah tidak ada. Hanya lorong gelap yang kosong. Perutnya terasa mual. Pak Rahmat, Panggilnya pelan. ini nggak lucu. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, pintu kamar 404 menutup perlahan di belakangnya. Krek. Pelan. Tanpa angin. Maya berbalik cepat. Tangannya meraih gagang pintu. Ia menariknya. Tidak bergerak. Ia menarik lebih keras. Tetap tidak bergerak. Ya ampun. Ya ampun. Piring-piring di tangannya bergetar. Salah satunya hampir terjatuh. Tapi ia refleks menangkapnya kembali. Sentuhan piring itu terasa semakin dingin. Seolah bukan sekedar keramik, melainkan sesuatu yang menyimpan suhu malam bertahun-tahun. Dari sudut kamar, terdengar suara gesekan. Seperti kain panjang yang diseret pelan di atas lantai. Maya memalingkan wajahnya ke arah suara itu. Tidak ada apa-apa. Tapi bayangan di dinding berubah bentuk. Cahaya samar dari jendela yang entah sejak kapan sedikit terbuka, membentuk siluet seperti seseorang berdiri membelakanginya. Rambut panjang, bahu kurus, kepala sedikit miring. Maya menahan napas sampai dadanya terasa sesak. Maaf. Bisiknya lirih, tanpa tahu kepada siapa ia berbicara. Saya cuma mau beresin. Bayangan itu tidak bergerak, tapi suara lain terdengar. Sendok yang diaduk dalam cangkir kosong. Ting, ting, pelan, berulang. Maya menoleh ke meja. Sup ayam yang tadi ia taruh masih mengepul. Tapi mangkuknya sudah tidak lagi di sudut meja. Sekarang mangkuk itu berada tepat di tengah. Dan sendoknya bergerak sendiri. Pelan. Mengaduk. Ting. Ting. Air mata Maya menggenang tanpa ia sadari. Bukan karena takut semata, tapi karena rasa bersalah yang aneh. Seolah ia baru saja melakukan sesuatu yang sangat tidak sopan di rumah orang yang sedang berduka. Aku cuma mau cepat pulang. Suaranya pecah. Aku capek. Tiba-tiba, suara tawa kecil itu terdengar lagi. Lebih dekat. Bukan dari sudut kamar, bukan dari lorong, tapi dari belakangnya.
Maya tidak berani menoleh. Bulu kuduknya berdiri. Udara di belakang lehernya terasa lebih dingin. Seperti ada napas yang terlalu dekat. Kret. Suara roda troli terdengar lagi. Di dalam kamar, Maya memutar tubuhnya perlahan. Troli peraknya berdiri di dekat tempat tidur. Rodanya bergerak sedikit sendiri, maju mundur pelan, seperti sedang didorong oleh tangan yang tak terlihat. Kret, kret. Di atas troli itu, piring-piring yang tadi ia pegang kini sudah tersusun rapi. Padahal ia masih memegangnya. Maya menatap tangannya. Kosong. Piring-piring itu sudah tidak ada di pelukannya. Tangannya hanya memeluk udara. Ia terhuyung mundur. Ini mimpi. Bisiknya. Ini pasti mimpi. Tapi bau sup yang hangat masih tercium jelas. Bau debu masih menusuk hidungnya. Dingin lantai masih menggigit telapak kakinya. Ini bukan mimpi. Troli itu bergerak sedikit lebih maju. Berhenti tepat di depannya, seolah menawarkan sesuatu. Di atas piring paling atas, ada sendok yang tertata rapi. Dan di sampingnya, satu piring kosong tambahan. Piring itu bersih, mengilap, tidak ada noda. Seperti menunggu untuk diisi. Maya merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya. Bukan hanya takut, tapi iba. Bayangan perempuan yang tadi ia lihat di dinding, kini berdiri lebih jelas di sudut kamar. Tidak sepenuhnya terlihat, hanya seperti kabut yang lebih pekat. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Bahunya turun, seolah menanggung beban yang terlalu lama. Suara yang keluar bukan lagi tawa, tapi bisikan. Pelan. Serak. Lama sekali. Maya merasakan air matanya jatuh. Kamu nunggu? Tanyanya lirih. Tak percaya ia benar-benar berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Tidak pernah diambil. Bisikan itu seperti angin yang menyentuh telinganya. Maya teringat piring-piring kotor yang menumpuk. Sup yang dipesan setiap malam. Tidak pernah diambil sebelum matahari terbit. Tiba-tiba ia mengerti. Seseorang di kamar ini pernah menunggu. Menunggu makanan yang tidak pernah disentuh. Menunggu pintu yang tidak pernah dibuka. Menunggu sampai waktu berhenti. Dan sekarang, ia marah bukan karena diganggu, tapi karena dilupakan. Troli itu bergerak lagi, maju, sedikit lagi, hingga hampir menyentuh kaki Maya. Kret. Suara itu tidak lagi terdengar seperti besi berkarat, tapi seperti tangisan yang ditahan. Dan Maya tahu, keputusan kecilnya untuk mengambil piring-piring itu bukan sekadar melanggar aturan. Ia baru saja membangunkan kesepian yang sudah lama terkubur di kamar yang tidak pernah benar-benar ada. Maya mundur hingga punggungnya menabrak pintu kayu yang masih terkunci rapat. Kret. Kret. Troli itu tidak berhenti. Roda kirinya berputar dengan paksa, seolah ada beban berat yang menekan di atasnya. Maya menatap piring kosong tambahan di atas troli itu. Piring itu mulai bergetar. Getarannya halus pada awalnya, lalu semakin keras hingga menimbulkan bunyi denting logam yang memekakan telinga. Ting, ting, ping.
Maaf. Saya minta maaf. Maya terisak. Ia mencoba meraih gagang pintu lagi, memutarnya dengan kasar. Tapi pintu itu terasa seperti sudah menjadi bagian dari dinding beton. Permanen. Mati. Tiba-tiba, suhu di dalam kamar anjlok drastis. Napas Maya keluar dalam bentuk uap putih yang tipis. Ia bisa merasakan bulu-bulu halus di lengannya membeku. Dan bau itu, bau bunga busuk yang tadi samar, kini meledak memenuhi ruangan. Bau itu begitu kuat hingga membuat matanya perih. Lalu, suara itu muncul. Bukan lagi bisikan, tapi suara gesekan kulit di atas karpet. Serp, serp. Dari kolong tempat tidur yang gelap, sebuah tangan muncul. Tangan itu pucat, hampir transparan, dengan jari-jari yang terlalu panjang dan kuku yang menghitam. Tangan itu merayap pelan, mencengkeram pinggiran sprei putih yang kaku. Maya ingin berteriak, tapi tenggorokannya seolah tersumbat oleh gumpalan es. Tangan itu menarik sesuatu dari kegelapan kolong. Sebuah kepala muncul perlahan. Rambutnya hitam legam, basah, dan menempel di wajah yang tidak memiliki mata. Hanya ada cekungan gelap di sana. Sosok itu merangkak keluar dengan gerakan yang patah-patah, seperti boneka yang talinya ditarik secara sembarangan. Jangan. Tolong jangan. Maya merosot ke lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tapi ia tidak bisa menutup telinganya. Suara decit troli itu kini berada tepat di depannya. Ia bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari logam perak itu. Kret. Troli itu berhenti. Maya memberanikan diri mengintip dari celah jarinya. Sosok itu kini berdiri di samping troli. Ia tidak lagi merangkak. Ia berdiri tegap, namun kepalanya miring ke satu sisi, dengan sudut yang tidak manusiawi. Tangannya yang panjang meraih mangkuk sup ayam yang tadi Maya bawa. Sup itu masih panas, uapnya masih mengepul. Sosok itu mengangkat mangkuk itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Ia tidak meminumnya. Ia justru menuangkan sup panas itu ke atas piring kosong tambahan yang tadi muncul. Cairan kaldu kuning keemasan itu mengalir. Tapi saat menyentuh piring, warnanya berubah menjadi hitam, kental, dan berbau besi yang sangat tajam. Sajian untuk tamu. Suara itu keluar dari mulut sosok tersebut, tapi bibirnya tidak bergerak. Suara itu bergema langsung di dalam kepala Maya. Sosok itu menyodorkan piring berisi cairan hitam itu ke arah Maya. Makan. Maya menggeleng kuat-kuat. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya yang pucat. Saya mau pulang. Tolong. Saya mau pulang. Tiba-tiba, lampu di lorong luar menyala kembali. Zap. Cahaya putih neon yang pucat masuk melalui celah bawah pintu. Maya melihat bayangan di bawah pintu. Bayangan sepasang kaki. Maya, kamu di dalam. Itu suara Pak Rahmat. Suaranya terdengar jauh, seperti teredam oleh lapisan air yang tebal. Pak Rahmat, tolong. Buka pintunya. Maya berteriak sekuat tenaga, memukul-mukul pintu di belakangnya. Maya, kamu bicara sama siapa? Pintunya nggak dikunci, Mai. Keluar aja.
Maya mencoba memutar gagang pintu lagi. Kali ini, gagangnya bergerak. Pintu terbuka. Maya jatuh tersungkur ke lorong. Ia tidak menoleh lagi. Ia merangkak, lalu berdiri dan berlari menuju lift. Ia tidak peduli dengan trolinya. Ia tidak peduli dengan piring-piringnya. Ia hanya ingin pergi. Saat ia sampai di depan lift, ia menekan tombol dengan kalap. Ting! Pintu lift terbuka. Maya melompat masuk dan menekan tombol lantai 1 berkali-kali. Saat pintu lift mulai tertutup, ia melihat ke arah lorong kamar 404. Di sana, di tengah lorong yang remang-remang, troli peraknya berdiri sendirian. Roda kirinya berputar pelan. Kret. Dan di atas troli itu, sosok perempuan tadi berdiri, menatapnya dengan cekungan matanya yang kosong. Ia memegang piring berisi cairan hitam itu. Dan kali ini, ia tersenyum. Sebuah senyuman yang merobek wajahnya hingga ke telinga. Pintu lift tertutup rapat. Maya merosot di sudut lift, terengah-engah. Ia merasa aman. Ia pikir ia sudah lolos. Tapi kemudian, ia mendengar sesuatu dari atas atap lift. Krik! Suara roda troli yang berdecit. Sesuatu sedang mendorong alat kerjanya di atas sana, mengikuti setiap inci pergerakan lift yang membawanya turun. Lift itu turun dengan sentakan yang kasar. Angka di panel digital berkedip merah. 4, 3, 2. Setiap kali angka itu berganti, suara decit di atas atap lift terdengar semakin nyaring. Seolah beban di atas sana bertambah berat, menekan kotak logam yang sempit itu hingga mengeluarkan suara derit yang menyakitkan telinga. Kret! Maya memejamkan mata rapat-rapat. Ia meringkuk di pojok lift, memeluk lututnya sendiri. Dingin yang tadi ia rasakan di kamar 404 tidak hilang. Dingin itu seolah sudah meresap ke dalam tulang-tulangnya. Menetap di sana, seperti tamu yang tidak mau pergi. Ting! Pintu lift terbuka di lantai 1. Maya berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Ia melewati lobi yang remang-remang, menuju meja resepsionis. Ia butuh melihat manusia. Ia butuh suara Pak Rahmat untuk meyakinkannya bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan. Pak Rahmat. Pak. Teriaknya sambil terengah-engah. Lobi itu sunyi. Radio kecil di atas meja masih menyala, tapi hanya mengeluarkan suara statis yang datar. Pak Rahmat tidak ada di kursinya. Maya berhenti di depan meja resepsionis. Napasnya memburu. Uap dingin masih keluar dari mulutnya. Ia melihat ke arah buku tamu yang terbuka. Tangannya yang gemetar meraih buku itu. Ia mencari daftar kamar untuk malam ini. Kamar 203 terisi. Kamar 305 kosong. Kamar 402 kosong. Maya membalik halaman berikutnya. Matanya menyisir angka-angka kamar di lantai 4. 401, 402, 403, 404. Ia terpaku. Jantungnya seolah berhenti berdetak selama 1 detik yang sangat panjang. Angka 404 tidak ada di sana. Bukan hanya tidak terisi, tapi angka itu memang tidak pernah tertulis di dalam buku tamu. Maya membalik halaman-halaman sebelumnya,
1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Lantai 4 hanya memiliki 10 kamar, dan tidak satu pun dari mereka bernomor 404. Gak mungkin. Bisiknya. Tadi saya di sana. Saya ngetuk pintunya. Saya bawa supnya. Ia melihat ke arah denah bangunan hotel yang terbingkai di dinding belakang meja resepsionis. Denah tua dengan tinta yang sudah menguning. Matanya menelusuri lantai 4. Di sana, di antara kamar 403 dan 405, hanya ada sebuah dinding kosong. Sebuah ruang mati yang menurut denah itu adalah saluran udara dan pipa air. Tidak ada pintu, tidak ada ruangan. Maya mundur perlahan. Kepalanya terasa pening. Tiba-tiba, radio di atas meja berhenti mengeluarkan suara statis. Sebuah suara muncul dari balik spikar kecil yang berdebu itu. Suara yang sangat ia kenal. Maya, kenapa kamu ambil piringnya? Itu suara Pak Rahmat, tapi nadanya datar, tanpa emosi. Seperti rekaman tua yang diputar ulang. Pak Rahmat? Bapak di mana? Maya berteriak ke arah koridor gelap di belakang meja resepsionis. Aturannya sederhana, Mai. Suara dari radio itu berlanjut. Jangan ambil piringnya sebelum matahari terbit. Karena kalau kamu ambil, kamu dianggap sudah selesai melayani. Maya melihat ke arah cermin besar di lobi. Di dalam pantulan cermin, ia melihat dirinya sendiri. Pucat, berantakan, dengan mata yang merah karena menangis. Tapi di belakang pantulannya, di ujung lorong lobi yang gelap, ia melihat sesuatu yang lain. Troli perak itu berdiri diam, dan di sampingnya Pak Rahmat berdiri. Tapi ia tidak memakai seragam resepsionisnya yang coklat pudar. Ia memakai seragam yang sama dengan Maya. Seragam room service yang sudah sangat tua, dengan noda gelap yang mengering di bagian dadanya. Wajah Pak Rahmat tampak abu-abu. Kulitnya menggelantung kendor di tulang pipinya. Pak Rahmat? Saya juga pernah jadi orang baru, Mai. Sosok itu berbicara, tapi mulutnya tetap terkatup rapat. 20 tahun yang lalu, saya juga kasihan melihat piring-piring itu menumpuk. Saya juga melanggar aturan. Sosok itu mulai mendorong trolinya. Kret. Sekarang, saya tidak bisa berhenti melayani. Dan kamu sudah mengambil piringnya. Maya melihat ke arah tangannya sendiri. Ia menjerit. Di telapak tangannya, ada noda hitam kental yang berbau besi. Cairan dari piring di kamar 404 tadi. Cairan itu tidak hilang, justru meresap ke dalam kulitnya, membuat urat-urat di tangannya berubah warna menjadi hitam pekat. Tiba-tiba, sebuah foto tua di atas meja resepsionis menarik perhatiannya. Foto staf hotel tahun 1996. Di sana, ada Pak Rahmat muda yang tersenyum. Dan di bawah foto itu, ada pita hitam kecil dengan tulisan, Mengenang Rahmat 1970 sampai 1996. Hilang saat bertugas di lantai 4. Maya jatuh terduduk. Kebenaran itu menghantamnya lebih keras daripada rasa takut manapun. Pak Rahmat yang ia ajak bicara setiap malam, yang tertidur di meja resepsionis, yang memberinya jadwal shift. Dia sudah tidak ada selama puluhan tahun. Hotel ini bukan hampir bangkrut. Hotel ini sudah mati. Dan ia adalah satu-satunya hal yang masih bernapas di dalamnya. Atau setidaknya, untuk saat ini.
Kret. Suara roda itu kini terdengar dari segala arah. Dari atas, dari belakang, dari dalam kepalanya sendiri. "Satu piring lagi, Mai," bisik suara Pak Rahmat dari radio. "Satu piring lagi untukmu." Maya tidak bisa lagi membedakan mana suara radio dan mana suara yang bergema di dalam kepalanya. Seluruh lobi hotel seolah menciut. Dinding-dindingnya mendekat dengan kecepatan yang tidak kasat mata. Pergi. Aku harus pergi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Maya bangkit dan berlari menuju pintu kaca besar di depan lobi. Pintu itu adalah satu-satunya jalan keluar menuju udara pegunungan yang bebas, menuju kehidupan yang nyata. Ia menabrakkan tubuhnya ke pintu itu. Brak. Pintu itu terkunci. Maya memukul-mukul kacanya yang tebal dan dingin. Di luar, kabut pegunungan tampak sangat pekat, putih seperti kain kafan yang membungkus seluruh bangunan hotel. Tidak ada lampu jalan, tidak ada suara kendaraan, hanya kesunyian yang mencekik. Kret. Suara itu tepat di belakangnya. Maya berbalik dengan napas tersengal. Pak Rahmat atau apapun yang menyerupainya kini berdiri hanya beberapa meter darinya. Sosok itu tidak lagi mendorong troli. Troli itu bergerak sendiri. Rodanya berputar liar meski berada di atas karpet yang rata. "Kamu sudah memegang piringnya, Maya." Suara itu kini terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu. "Kamu sudah menerima tugasnya." Enggak. Aku nggak mau. Maya berteriak histeris. Ia meraih sebuah vas bunga keramik dari meja pajangan di dekat pintu dan melemparkannya ke arah kaca. Prang. Kaca itu pecah. Lubang besar terbentuk, cukup untuk ia lompati. Maya tidak peduli pada pecahan kaca yang menyayat lengannya. Ia melompat keluar, jatuh terguling di atas aspal dingin yang basah oleh embun. Ia terus merangkak, lalu berlari menjauh dari bangunan hotel yang tampak seperti raksasa batu yang sedang sekarat di tengah kabut. Ia terus berlari hingga paru-parunya terasa terbakar. Ia tidak berani menoleh. Hingga akhirnya, cahaya lampu mobil menyambar matanya. Sebuah truk sayur melintas pelan di jalan raya bawah. Maya melambaikan tangannya dengan gila. Truk itu berhenti. Sopirnya, seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan, menatapnya dengan ngeri. "Neng, kenapa Neng? Bajunya robek-robek begitu." Tolong bawa saya pergi dari sini." Tangis Maya pecah. Sopir itu membantunya naik ke kabin. Saat truk mulai bergerak menjauh, Maya memberanikan diri menoleh ke arah hotel di atas bukit. Hotel Aruna tampak gelap. Tidak ada satupun lampu yang menyala. Bangunan itu terlihat seperti reruntuhan yang sudah ditinggalkan selama puluhan tahun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tidak ada Pak Rahmat. Tidak ada kamar 404. Maya menyandarkan kepalanya di kaca jendela truk, mencoba mengatur napasnya. Ia melihat tangannya. Urat-urat hitam itu, mereka sudah memudar. Hanya menyisakan garis-garis tipis yang hampir tidak terlihat, seperti bekas luka lama. "Neng kerja di mana?" Tanya sopir itu pelan, mencoba mencairkan suasana. Tadi di hotel itu. Jawab Maya lemah. Sopir itu terdiam sejenak, lalu menatap Maya lewat spion tengah dengan tatapan aneh. "Hotel itu? Neng bercanda. Hotel itu sudah ditutup sejak kebakaran besar tahun 96.
Katanya ada staf yang terjebak di lantai atas dan gak pernah ketemu jasadnya. Maya membeku. Ia tidak menjawab. Ia hanya ingin sampai ke kota, pulang ke desanya, dan melupakan semua ini. Namun, saat truk melewati jalanan yang bergelombang, sebuah suara muncul dari bagian belakang truk di antara tumpukan keranjang sayur. Kret. Suara decit roda besi yang sangat ia kenal. Maya memejamkan mata, berharap itu hanya suara mesin truk yang tua. Tapi suara itu semakin jelas. Kret, kret. Dan di telinganya, bisikan itu kembali hadir. Sangat dekat. Seolah bibir yang tak terlihat itu menempel di daun telinganya. Shiftmu belum selesai, Maya. Maya melihat ke arah spion samping truk. Di sana, di antara kabut yang tertinggal di belakang, ia melihat bayangan dirinya sendiri, sedang berdiri di pinggir jalan. Bukan dirinya yang sekarang, tapi dirinya yang memakai seragam room service lengkap, berdiri diam sambil memegang sebuah piring perak yang kosong. Maya kembali ke desanya. Ia meninggalkan kota dengan sisa uang di dompetnya, tanpa membawa koper, tanpa membawa mimpi-mimpi yang dulu ia banggakan. Ia kembali ke rumah kecil ibunya, berharap aroma kayu bakar dan tanah basah bisa menghapus bau debu kamar 404 dari ingatannya. Namun, ketenangan adalah kemewahan yang tidak lagi ia miliki. Setiap kali matahari terbenam, Maya mulai merasa gelisah. Ia tidak bisa lagi bekerja di tempat yang memiliki lorong. Ia tidak bisa lagi mendengar suara gesekan logam tanpa merasa jantungnya berhenti berdetak. Ibunya sering menemukannya melamun di dapur, menatap piring-piring yang baru saja dicuci dengan tatapan kosong. Kamu kenapa, Nduk? Tanya ibunya suatu sore, suaranya penuh kekhawatiran. Maya hanya menggeleng. Ia tidak mungkin bercerita bahwa setiap kali ia mencuci piring, air yang mengalir di tangannya terkadang terasa sedingin es, dan urat-urat hitam di telapak tangannya akan muncul kembali, berdenyut pelan mengikuti detak jantungnya. Ia mencoba bekerja di sebuah warung makan kecil di pasar desa. Pekerjaan sederhana, hanya mengantar teh dan gorengan. Tapi di hari ketiga, ia berhenti. Saat itu jam 2 siang, matahari sedang terik-teriknya. Maya sedang membawa nampan berisi 3 gelas teh manis. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara itu di tengah keramaian pasar. Kret. Suara roda yang berdecit nyaring. Maya terpaku di tengah jalan. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Tidak ada troli. Hanya ada gerobak sayur dan sepeda tua. Tapi suara itu terus mengikutinya, berpindah-pindah dari balik punggungnya ke samping telinganya. Dan saat ia melihat ke bawah, ke arah nampan yang ia bawa, ada 1 gelas tambahan di sana. Gelas itu berisi cairan hitam kental yang berbau besi. Maya menjatuhkan nampannya. Gelas-gelas pecah. Teh manis tumpah ke tanah. Orang-orang pasar menatapnya heran. Tapi Maya hanya bisa gemetar sambil menatap tangannya yang kini kembali menghitam pekat. Ia menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak benar-benar keluar dari Hotel Aruna. Ia hanya membawa tugas itu bersamanya. Malam itu, Maya duduk di depan jendela kamarnya. Di luar, bulan tertutup awan tebal. Kesunyian desa terasa mencekik,
sama seperti kesunyian di lantai 4 hotel itu. Ia melihat ke sudut kamarnya yang gelap. Di sana, di balik bayangan lemari tua, ia melihat siluet itu lagi. Sosok perempuan dengan kepala miring dan tangan yang panjang. Dan di sampingnya, troli perak itu berdiri dengan angkuh. Troli itu tidak lagi kosong. Di atasnya, ada tumpukan piring kotor yang tidak pernah habis. Piring-piring dari kamar 404 yang ia ambil malam itu. Sampai kapan? Bisik Maya, air matanya jatuh ke pangkuannya. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mendorong trolinya maju satu langkah. Kret. Maya kini mengerti. Rasa bersalah karena melanggar aturan, rasa iba yang salah tempat, dan keputusan kecil untuk membereskan sesuatu yang seharusnya dibiarkan mati, telah mengikatnya pada rantai yang tidak terlihat. Ia adalah staf room service yang baru. Ia akan terus membawa piring-piring itu dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, hingga ia menemukan seseorang yang cukup malang untuk mengambil piring itu darinya. Sama seperti Pak Rahmat yang akhirnya bebas setelah memberikan tugas itu pada Maya. Maya mengambil sebuah piring dari atas meja belajarnya. Ia menatap pantulan wajahnya yang kini tampak layu dan hampa. Ia berdiri, berjalan menuju sudut kamar yang gelap, dan meletakkan piring itu di atas troli perak yang menunggu. Satu piring lagi. Bisiknya Parau. Di luar, angin gunung berembus kencang, menggoyangkan dahan pohon nangka di depan rumah. Suaranya terdengar seperti tawa kecil anak kecil yang pernah ia dengar di balik pintu kamar 404. Maya tidak lagi takut. Ia hanya merasa lelah. Sangat lelah. Dan di kegelapan malam yang abadi itu, suara decit roda troli kembali terdengar, menjauh menuju lorong-lorong lain yang belum terjamah, mencari tamu-tamu lain yang masih menunggu untuk dilayani. Kisah Maya adalah pengingat bagi kita semua, bahwa di tempat-tempat yang sudah lama ditinggalkan, ada aturan yang tidak ditulis untuk dilanggar, melainkan untuk melindungi kita dari sesuatu yang tidak ingin dilupakan. Jika suatu malam kamu mendengar suara decit roda di lorong yang sepi, jangan menoleh. Dan yang paling penting, jangan pernah mengambil apapun yang bukan milikmu. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika cerita ini membuatmu merasa tidak sendirian malam ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Itu sangat berarti bagi kelangsungan arwah senja. Selamat malam, dan semoga kamu berhasil meraih mimpi-mimpimu.